Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul suri tauladan yang cukup mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah-perintah yang perintah itu harus disampaikan oleh melalui rasul tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka perintah itu beralih kepada para ulama. Maka dalam istilah orang mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh ulama itu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Alasan pertama, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Ulama itu merupakan warisan, pewaris daripada anbiya. Dalam artian apapun yang diucapkan oleh para ulama itu punya pondasi dasar. Apa pondasinya? Adalah bisa jadi hadis Rasulullah, bisa jadi ayat Allah yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu, jangan pernah kita mencaci ulama, jangan pernah kita menghina ulama, jangan pernah kita menghardi ulama. Kenapa demikian? Karena mencaci, menghina, menghardi merupakan satu perkara yang membuat mereka, beliau-beliau terhina dalam pandangan orang. Ketika seseorang menghinakan ulama, maka ingat Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang tersebut. Maka para ulama mengatakan annal luhumal ulama masmumatun, bahwa sesungguhnya dagingnya para ulama itu merupakan racun. Bencinya kita kepada ulama, maka kita akan binasa karena benci kita kepada ulama. Kenapa? Karena daging para ulama merupakan racun. Kita cinta kepada ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu jalan bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, bila kita benci kepada ulama, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan diri kita dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan mati tidak dapat mengucapkan dua kalimat syahadah. Maka karena itu, berpikirlah ketika kita ingin mengucapkan sesuatu terhadap ulama. Jangan pernah kita benci ulama. Memang ada yang mengatakan ulama itu ada ulama su, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah meyakini apa yang diajarkan oleh beliau selama itu masih berlandaskan Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas ulama, ikuti. Selama ucapan yang dikeluarkan itu masih dalam patokan Quran, hadis, ijma' dan qiyas ulama, ikuti. Walaupun perbuatan beliau kadang-kadang menyimpang daripada perkara-perkara yang telah diucapkan. Urusan kita adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh beliau selama itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Tapi bila ada ulama yang mengatakan tidak berpegang kepada Al-Quran dan hadis, tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis dan ijma' serta qiyas ulama, maka itu bukan ulama. Maka karena itu berbaik sangkalah kepada mereka para ulama. Karena orang-orang yang paling takut kepada Allah daripada golongan-golongan manusia adalah ulama. Orang yang paling benar-benar takut kepada Allah daripada manusia adalah ulama. Maka melalui ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Fatir ayat 28, innama ya'shallahu min ibadihi al-ulama. Innama ya'shallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya yasanya yang takut akan Allah daripada hamba-hambanya Allah itu adalah ulama. Maka di sini kita pahami bahwasanya benci kita kepada ulama akan membinasakan diri kita.
sendiri. Dan ingat, perlu kita tanamkan dalam hati kita, perlu kita yakini sepenuh-penuhnya dalam hati kita bahwa cinta kita kepada ulama akan membawa kebahagiaan kita di dunia, apalagi esok di hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Moga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita, memberikan diri kita orang-orang yang selalu mencintai ulama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.